Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Hasana, biasa dipanggil Ana, dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Yang saya hormati Dr. Didin selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan terkait artikel yang telah saya susun dengan judul Digitalisasi Rekam Medis. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita berkenalan dengan rekam medis. Digitalisasi kini telah merebak ke segala sektor, termasuk sektor kesehatan. Rekam medis yang awalnya bersifat konvensional di mana pencatatan dan pelaporan ditulis secara manual kini telah terdigitalisasi menjadi rekam medis elektronik. Sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan yang baru, Permenkes nomor 269 tahun 2008 telah tergantikan oleh Permenkes nomor 24 tahun 2022. Perubahan peraturan tersebut adalah dampak dari Society 5.0 dan globalisasi di bidang iptek. Latar belakang dari permasalahan ini adalah globalisasi yang telah merombak peraturan hukum dan kompetensi di bidang kesehatan dalam skala besar. Hal ini berdampak pada prosedur penanganan pasien, manajemen rumah sakit, dan kurikulum dalam sekolah kesehatan. Rumusan masalah yang akan dibahas pada kali ini adalah apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses digitalisasi rekam medis dan bagaimana implementasi digitalisasi rekam medis dilakukan di Fasiankes. Tujuannya adalah untuk mengetahui bentuk dari implementasi digitalisasi rekam medis dan menganalisis hambatannya. Tak perlu berlama-lama, sebelum kita masuk ke inti materi, mari kita mengetahui dahulu apa itu sih rekam medis. Menurut Permenkes nomor 269 tahun 2008, pengertian rekam medis adalah dokumen yang berisi catatan berkaitan dengan identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, prosedur tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Hambatan digitalisasi rekam medis menurut Han Wijojo merupakan pihak yang mencurigai keamanan dan privasi rekam medis elektronik, ketersediaan dana, dan lain-lain adalah salah satu hambatannya. Dan menurut Kristanti, Ermas, dan Kuroh, tim SIM-RS yang belum terkoordinasi dalam struktur organisasi, ketidaklengkapan standar prosedur operasional atau SPO, IMRS, tugas pokok dan fungsi organisasi yang belum jelas, dan tidak adanya evaluasi dalam pengoperasian SIRS. Sedangkan menurut Jardim pada tahun 2013 menyatakan, dokumen IMR mudah trouble jika terdapat terlalu banyak sistem administrasi dan klinis yang terhubung di suatu fasilitas kesehatan. Selanjutnya adalah implementasi rekam medis elektronik atau IMR. Yang pertama adalah faktor pendukung implementasi digitalisasi rekam medis dikelompokkan menjadi 5, yaitu faktor sumber daya manusia, faktor anggaran, faktor mesin, unsur metode, dan faktor material. Yang kedua adalah implementasi IMR melalui digitalisasi rekam medis dengan mengatur sampel rekam medis yang akan dipindai. Kemudian disimulasikan cara melakukan pemindaiannya. Yang ketiga adalah pembuatan IMR dilakukan dengan mengembangkan perangkat lunak melalui software model terjun, spiral, atau prototype. Kesimpulannya adalah rekam medis merupakan dokumen yang berisi riwayat kesehatan pasien, keluarga pasien, serta seluruh data yang menunjang pasien. Digitalisasi rekam medis merupakan proses transformasi dokumen rekam medis kertas menjadi dokumen elektronik yang disebut Electronic Medical Records atau IMR.
Saran dari saya adalah data pasien diharapkan dapat diintegrasikan oleh SIM RS. Jeda-jeda. Baik, itu saja dari saya. Dalam prosesnya, digitalisasi rekam medis memiliki beberapa hambatan. Di antaranya adalah SDM yang kurang berpengalaman dalam spesialisasi rekam medis dan teknologi informasi, ketersediaan anggaran yang terbatas untuk mengimplementasikan rekam medis elektronik, keterbatasan alat seperti mesin, scanner, dan komputer, metode atau prosedur yang sistematis untuk menunjang proses digitalisasi, dan juga material seperti media transmisi. Mohon maaf sebelumnya bila saya ada kesalahan. Terima kasih.